Hai, selamat datang di video tutorial Okane Kakebo versi Notion. Di video overview kali ini saya akan menjelaskan 3 hal utama. Yang pertama tentang Kakebo secara global, kemudian tentang apa yang harus Anda pahami dan apa yang harus Anda pelajari sebelum menjalankan Kakebo, kemudian bagaimana memulai Kakebo dengan cara yang mudah. Kita mulai dari yang pertama, yaitu keistimewaan Kakebo. Keistimewaan Kakebo sebetulnya banyak, tapi saya akan fokus pada 3 hal yang berdampak langsung pada Anda. Yang pertama yaitu mudah. Kakebo itu pada prinsipnya sangat mudah karena ditujukan untuk pengelolaan keuangan individu ataupun rumah tangga. Pusatnya hanya ada di 3 proses ini, yaitu mengelola pemasukan, kemudian merencanakan tabungan, dan mengendalikan pengeluaran. Tapi sebetulnya dari sini pusatnya Kakebo ada di tabungan. Karena di sini tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup. Anda bisa merencanakan tabungan hari tua, tabungan anak sekolah, tabungan untuk rumah atau apapun yang Anda inginkan dengan cara mengurangi pengeluaran atau menambah pemasukan. Di antara 3 proses ini, di ujungnya akan ada proses evaluasi. Proses evaluasi ini terdiri dari 2 tahap. Yang pertama, review. Yang kedua, refleksi. Review ini adalah proses memahami pola pengeluaran Anda. Nah, dari memahami pola pengeluaran ini, kemudian Anda akan diminta untuk menyusun langkah perbaikan. Dan proses ini terus berputar, terus menerus, sehingga makin lama kondisi keuangan Anda akan membaik. Yang kedua adalah fleksibel. Jadi Kakebo itu tidak tergantung prosentase. Prosentase di sini adalah tidak ada penentuan prosentase tertentu untuk budget anggaran ataupun untuk tabungan atau untuk pengeluaran tertentu. Kenapa? Karena fokus Kakebo adalah fokus pada kesadaran, pada kebutuhan Anda sendiri. Kebutuhan masing-masing keluarga itu berbeda-beda. Karena itu tidak ada persentase di sini. Penentunya adalah diri Anda sendiri. Kemudian yang ketiga, pencatatan harian yang detail. Masalah ini bisa menjadi problem Kakebo. Kenapa? Karena dibutuhkan konsistensi ya. Mencatat transaksi harian, kemudian semua transaksi harus dicatat satu persatu. Nah, ini yang kadang membuat orang tidak sabar gitu. Tapi dengan adanya Notion, proses ini jadi lebih ringan. Karena Anda bisa melakukannya kapan saja, di mana saja. Ketika Anda misalnya di kafe sedang beli makanan atau mungkin sedang beli kopi, Anda bisa langsung update transaksi dengan handphone Anda. Dan prosesnya langsung terhitung otomatis ke dalam sistem. Itu kalau menggunakan Notion. Nah, setiap pencatatan harian ini, transaksi itu nanti akan langsung dimasukkan dalam 4 kategori Kakebo. Tentang 4 kategori ini nanti akan dipelajari lebih dalam di Kakebo Guide ya. Apa-apa saja yang masuk dalam kategori tertentu sudah dijelaskan secara detail di Kakebo Guide. Nah, kenapa sih pembagiannya ini banyak sekali gitu ya? Biasanya secara umum keuangan hanya dibagi 2 dari need sama want, tapi di Kakebo ini ada 4 kategori. Gunanya adalah untuk memudahkan Anda melacak pengeluaran. Jadi di akhir bulan atau mungkin nggak sampai akhir bulan ya, bahkan setiap minggu atau kalau memakai Notion, tracking kategori pengeluaran Anda ini akan langsung terdata otomatis. Ini sangat memudahkan sekali. Jadi Anda tahu bagaimana pengeluaran Anda yang terbesar ada di kategori mana. Inilah yang disebut nanti akan Anda jadikan bahan untuk memahami pola pengeluaran. Sehingga dari sini nanti Anda akan bisa melakukan langkah perbaikan. Nah, proses ini yang berlangsung secara terus-menerus akan merangsang orang untuk kesadaran atau mindful spending ya. Jadi ini menghindarkan orang dari impulsive buying. Inilah Kakebo.
Oke, kita masuk ke poin kedua yaitu inti Kakebo. Dalam setiap bulan akan ada 4 pertanyaan inti Kakebo yang gunanya adalah sebagai bagian dari proses refleksi. Jadi, pertanyaan yang pertama adalah berapa banyak uang yang Anda miliki? Apa gunanya? Kalau Anda tahu dengan persis uang yang Anda miliki, maka Anda akan mudah menentukan strategi keuangan. Terus kemudian, pertanyaan kedua adalah berapa uang yang ditabung? Tabungan ini menjadi prioritas sebelum nanti merencanakan pengeluaran. Kenapa? Karena memang Kakebo ini fokusnya di tabungan. Kembali lagi, tujuan Kakebo itu untuk meningkatkan kualitas hidup. Jadi sadar prioritas pengeluaran itu menjadi hal yang utama. Nah, dari sini nanti akan ada pertanyaan berikutnya, yaitu berapa uang yang bisa dibelanjakan. Nah, ini akan dibagi menjadi yang sering disebut dengan budget bulanan, terus kemudian dibagi lagi menjadi mingguan. Nah, setiap minggu Anda akan ada batasan anggaran yang bisa Anda pakai. Gunanya untuk apa? Untuk membuat Anda sadar batasan pengeluaran. Dari setiap minggu kalau Anda misalnya pengeluaran Anda sudah melebihi budget, maka itu sudah seperti sebuah warning untuk minggu berikutnya Anda harus mengulangi pengeluaran. Jadi biar dalam 1 bulan itu tidak ada kasus over budget. Itu gunanya. Kemudian, poin yang keempat adalah bagaimana meningkatkan jumlah uang yang ditabung. Nah, dalam setiap bulan, ini yang ditanyakan oleh Kakebo. Caranya seperti apa? Ada 2 hal, yaitu penghematan atau mengurangi pengeluaran yang tidak penting. Kemudian yang kedua adalah dengan menambah penghasilan. Nah, mana yang menjadi pilihan kita? Ini tergantung pada diri kita sendiri. Ada orang yang lebih nyaman di titik pengeluaran yang terkendali saja. Tapi ada orang yang lebih nyaman kalau melakukan dua-duanya ini. Yang terbaik yang mana? Kembali pada Anda sendiri. Mana yang terbaik? Kemudian 4 pertanyaan ini di dalam Notion akan sangat mudah karena hitungannya sudah otomatis. Jadi Anda sudah mendapatkan data-data tracking uang yang Anda miliki, tracking tabungan, terus kemudian tracking budget Anda setiap minggu, setiap bulan, itu sudah terdata dengan otomatis setelah Anda melakukan perencanaan awal bulan. Di sistem Notion ini memang sangat membantu sekali untuk melakukan pengelolaan keuangan dengan Kakebo. Gitu ya. Oke, kita masuk pada poin berikutnya. Apa yang harus Anda pelajari dan Anda pahami dulu sebelum menjalankan Kakebo. Yang pertama kali adalah baca dulu success story. Materi ini dalam bentuk PDF, bisa Anda download. Ada link yang sudah disertakan dalam paket pembelian Okane Kakebo. Nah, success story ini adalah berisi 3 kisah sahabat yang menjalankan Kakebo. Anda akan mendapatkan pelajaran yang banyak sekali dari success story ini, dan dari sini Anda tahu memahami Kakebo secara mudah dari kisah 3 orang ini. Yang pertama, kisah keluarga Yura. Ini adalah kisah keluarga yang ideal dalam menjalankan Kakebo. Kenapa? Kerjasama suami istri ini istilahnya bagus sekali gitu. Jadi keuangan itu terbuka antara suami istri, saling bekerja sama bagaimana mengelola keuangan. Kemudian yang kedua adalah cara mereka memberikan literasi keuangan pada anaknya. Dan ini hasilnya anak-anaknya itu bukan hanya bisa mengendalikan istilahnya nafsu keuangan, tapi juga bisa mengelola keuangan. Kemudian yang ketiga, keuangan masa tuanya terjamin, kebutuhan anaknya pun terjamin. Padahal ketika memulai, keluarga Yura ini justru pada posisi keuangannya terendah di antara 3 yang lain.
Tetapi karena pengelolaannya bagus, maka hasilnya ketika mereka usianya sudah mulai menginjak sekitar 48 sampai 50 tahun, keluarga ini keuangannya itu sehat dan bertumbuh. Ini contoh keluarga Yura. Nanti Anda bisa baca lebih detail. Kemudian yang kedua adalah keluarga Hana. Keluarga Hana ini adalah keluarga yang keuangannya relatif bagus karena suaminya bekerja di perusahaan swasta dengan gaji yang cukup. Ada kelebihannya yaitu kelola keuangan memang dilakukan sepenuhnya oleh ibu, tapi ibunya ini memang tertib sekali. Dari awal memang sudah tertib pencatatan. Jadi ketika memulai kakebo, keluarga Hana ini tidak mengalami kesulitan. Yang mengalami kesulitan awalnya justru keluarga Yura, tapi karena bisa beradaptasi, ternyata keluarga Yura ini bisa tumbuh dengan sehat. Nah, kemudian kenapa keluarga Hana ini semi ideal? Karena keluarga Hana menempatkan keuangan itu dari sisi pengendalian, karena memang mereka bukan orang bisnis, tapi orang-orang profesional. Tapi karena kebiasaan keuangannya yang terkendali, anak-anaknya pun itu terkondisi juga oleh ibunya, oleh orang tuanya. Hanya saja di dalam keluarga Hana ini literasi keuangan pada anak kurang. Jadi tidak diajari secara anak-anak dikasih tanggung jawab sendiri untuk mengelola keuangannya, itu belum. Beda dengan keluarga Yura. Nah, di keluarga Hana ini ya anaknya keuangan masih sepenuhnya dipegang oleh ibu, tetapi anak ini mempunyai kebiasaan keuangan yang cukup baik. Nah, keuangan di masa tuanya terjamin karena memang keluarga Hana ini sudah merencanakan tabungan hari tua, kemudian tabungan anak sekolah juga terjamin. Jadi relatif kehidupan keluarganya ini tidak begitu masalah karena memang dari sisi keuangannya juga cukup-cukup saja gitu. Nah, contoh ketiga adalah sebetulnya keluarga Winda ini adalah keluarga yang paling penghasilannya paling tinggi di masa produktif. Tapi sayang keuangannya berantakan. Nah, efeknya apa? Di masa tua harus memulai dari nol lagi. Jadi menginjak usia 50, sekitar 45, karena keuangan berantakan, efeknya di masa tua itu berantakan. Dan anaknya menjadi generasi sandwich. Nah, buat Anda yang saat ini mungkin keuangannya cukup, dan Anda pada masa produktif, itu hati-hati. Tidak menutup kemungkinan apa yang terjadi pada keluarga Winda ini bisa terjadi pada diri kita kalau keuangan berantakan. Karena itu mulai kelola dari sekarang. Nah, success story ini baca dulu sebelum membaca Kakebo Guide, karena ini seperti peta yang memudahkan Anda untuk menyerap pembelajaran Kakebo secara dalam bentuk story atau cerita yang mudah. Anda bisa menentukan strategi, gimana waktu keluarga Yura mengambil keputusan yang akhirnya mengubah kehidupan mereka. Ketika Yura dan suaminya itu mengubah sebuah keputusan yang akhirnya mengubah masa depan keluarganya. Oke, silakan baca success story. Oke, kita masuk ke bagian berikutnya yaitu Kakebo Guide. Ini adalah bagian yang harus Anda pelajari dengan serius. Kakebo Guide ini disertakan dalam bentuk PDF yang bisa Anda download di paket pembelian Kakebo Anda. Isi Kakebo Guide ini sebetulnya hanya ada 3, yaitu what is Kakebo, kemudian how to-nya, kemudian yang terakhir adalah tip praktis ya. Bagaimana penerapan Kakebo sehari-hari, terutama untuk masalah penghematan dan manajemen diri. Penghematan di sini bukan penghematan yang menyiksa ya, ini penghematan yang intinya itu pada membuang kebiasaan boros, membuang kebiasaan membeli barang-barang yang tidak perlu, yang sebetulnya itu uangnya lebih baik Anda tabung, atau mungkin ditabung kemudian diinvestasikan atau dikelola dengan baik. Itu gunanya tip praktis. Kita akan lihat saja, langsung masuk ke bagian Kakebo Guide. Di sini ada 3 bab ya. What is Kakebo? Silakan dibaca. Kemudian how to Kakebo, dan ini nanti ada tip praktis. Nah, pembagian 4 kategori Kakebo, kemudian apa yang harus dilakukan di Kakebo itu
semua sudah dijelaskan di sini, silakan Anda baca baik-baik. Yang ingin saya tekankan di sini adalah di sini juga disertakan tutorial mengisi jurnal. Nah, ini sudah lengkap ya, sampai contoh penghitungannya. Jadi ini tutorial diberikan untuk yang versi buku jurnal. Hoshima sebetulnya juga mengeluarkan produk berupa buku jurnal. Nah, ini adalah tutorial untuk buku jurnal. Sedangkan untuk versi Notion lebih mudah dijelaskan lewat video. Jadi setelah ini nanti akan ada video-video berikutnya yang berisi tutorial cara mengisi Kakebo versi Notion. Tapi sebaiknya Anda memahami versi buku ini, karena dari sini Anda akan mendapatkan gambaran umum juga, gambaran mudah. Oh, begini ya ternyata cara kerjanya gitu. Ini adalah contoh nyata cara menggunakan Kakebo. Ini perhitungannya udah lengkap sekali, jadi Anda tinggal mengikuti. Nah, kemudian di bab ketiga ada tip praktis ya. Sebetulnya tip praktis ini adalah berisi tips-tips menghemat uang. Kembali lagi, tidak dalam arti pelit, tapi dalam arti menghindari penggunaan uang yang tidak perlu. Kita sering tidak menyadari dalam kehidupan sehari-hari banyak hal-hal yang sebetulnya tidak perlu, tapi kita tidak sadar bahwa itu adalah buang-buang uang. Misalnya penggunaan energi di rumah. Nanti kalau Anda inspeksi efisiensi energi di rumah Anda, coba lakukan minimal apa yang ada disarankan di sini. Atau kalau Anda mempunyai cara yang lain, itu mungkin bisa Anda tambahkan gitu. Nah, ini itu kalau Anda lakukan dengan baik, beberapa tip praktis ini, sebetulnya Kakebo ini menjanjikan penghematan dari 20-30% dari pemasukan Anda. Jadi itu sangat besar sebetulnya kalau Anda bisa melakukan pembiasaan di tip praktis Kakebo ini. Karena Kakebo kembali lagi intinya adalah memanage diri untuk menghindarkan penggunaan uang pada pembelian hal-hal yang tidak perlu, dan akan dialihkan ke tabungan yang akan meningkatkan kualitas hidup Anda. Seperti itu. Ini lebih baik silakan dipelajari sendiri. Semuanya sudah lengkap. Oke, kita kembali ke bagian diagram lagi. Nah, di sini ada satu titik penting bahwa masalah penghematan dan manajemen diri ini perlu pembiasaan. Jadi tidak serta-merta ketika Anda menjalankan Kakebo, semua tip praktis yang diberikan di contoh PDF itu bisa Anda lakukan. Nanti Anda malah stres sendiri. Jadi lakukan secara bertahap. Anda pilih yang memungkinkan untuk dilakukan. Apalagi kalau Anda seorang ibu rumah tangga yang harus mungkin membiasakan anak dan keluarga juga, yang biasanya mungkin penggunaan listrik itu seenak-enaknya gitu, tapi kemudian ada pembatasan tertentu. Nah, itu perlu pengkondisian keluarga. Nah, lakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Anda. Lama-lama ini akan nyaman, apalagi kalau anak-anak sudah mulai kesadaran tentang masalah uang ini terbentuk, itu Anda akan nyaman sekali. Nah, itu saja. Jadi perlu pembiasaan dan lakukan secara bertahap. Kita masuk ke bagian bagaimana memahami Kakebo di Notion. Di bagian ini, di overview, saya tidak membahas terlalu detail di sini karena ada video tutorial sendiri. Anda silakan pelajari. Tapi yang menjadi garis besar di sini adalah Okane Kakebo versi Notion yang dikeluarkan Hoshima ini sifatnya adalah ready to use alias siap pakai. Jadi Anda tidak perlu mempunyai pemahaman sistem Notion terlebih dahulu baru bisa menggunakan Okane Kakebo. Itu tidak perlu, karena Anda hanya perlu mengisi sesuai yang
dicontohkan oleh video tutorial. Itu di sini. Jadi silakan ikuti saja bagian video-video berikutnya sesudah ini. Kemudian kita akan masuk ke sebetulnya bagaimana sih memulai Kakebo ini. Nah, ada dua sebetulnya ya. Buat Anda yang tidak terbiasa mengatur uang, artinya uang itu ya mungkin keluar masuk tanpa ada pencatatan, tanpa ada perencanaan seperti itu, maka cara paling termudah adalah Anda melakukan cukup di awal itu adalah pencatatan harian aja. Atau mungkin bagi Anda yang misalnya memulai Kakebo ini di tengah bulan, Anda bisa langsung juga ke pencatatan harian aja. Kenapa? Gunanya untuk memahami pola pengeluaran Anda. Karena di akhir minggu nanti data-data itu akan masuk. Data transaksi Anda itu akan masuk. Terus Anda bisa melakukan proses review dan refleksi yang diminta oleh Kakebo. Nah, itu proses yang penting. Itu pertama kali. Jadi biar tidak ditunda-tunda lagi gitu. Nah, tapi untuk itu Anda perlu memahami 4 kategori pengeluaran. Ya, nanti di Kakebo Guide itu sudah ada tutorialnya secara lengkap. Anda cukup melakukan dari recording, kemudian masukkan kategori pengeluaran, kemudian bukti-bukti transaksi pun bisa Anda masukkan, bisa terdata dengan rapi. Nanti akhir minggu Anda akan mendapatkan status keuangan Anda, pengeluaran Anda berapa. Nah, pahami itu yang penting di awal. Tapi bila Anda misalnya memulai ini pembelian Kakebo di awal bulan, atau biasanya Anda juga orang yang ya mungkin tidak selama ini tidak mengelola keuangan dengan sangat detail, tapi Anda termasuk yang terkendali, itu memulai dari budgeting dan penyusunan saving goal di awal bulan itu bisa Anda lakukan. Nah, gunanya apa? Sama, pahami pola pengeluaran, kemudian di akhir nanti akan ada, Anda bisa menyusun strategi berikutnya ya, seperti tujuannya Kakebo di setiap akhir bulan, di setiap akhir minggu, itu nanti di akhir tahun juga ada. Itu adalah intinya balik lagi apa yang tabungan yang bisa ditambah. Nah, itu bisa dilakukan apa? Satu, dengan penghematan, dan yang kedua dengan menambah penghasilan. Nah, proses ini akan berputar terus. Jadi memulai Kakebo mana yang lebih baik? Yang terbaik adalah yang tidak ditunda. Lakukan saja dulu biar Anda mulai nyaman. Kemudian tip-tip praktis di PDF di Kakebo Guide itu mulai Anda terapkan. Nah, nanti pengembangan versi Notion ini akan kami tambahkan semacam hemat habit tracker gitu ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang ingin Anda terapkan untuk pengendalian uang itu bisa dimasukkan ke situ, dan Anda bisa nge-track kebiasaan Anda. Nanti insya Allah akan ada penambahan fitur baru juga yang bisa Anda dapatkan. Semoga di tahun 2025 kemungkinan sampai 70% itu kemungkinan udah selesai. Yang penambahan di luar sistem Kakebo ya, yang penambahan yang menjawab kebutuhan keuangan sekarang gitu. Kemudian yang ketiga ini adalah hanya pesan aja. Jadi Kakebo itu sebetulnya adalah membangun kebiasaan, karena bukan hanya pencatatan. Jadi itu bedanya Kakebo dengan sistem keuangan lain. Jadi kayak apa ya, bahwa Kakebo itu bukan sebuah satu hal yang mati, angka dimasukkan, angka-angka uang dimasukkan, kemudian Anda tahu datanya. Bukan hanya seperti itu, tapi ada kebiasaan yang harus Anda bangun. Kemudian ada refleksi yang harus Anda lakukan, kemudian langkah-langkah perbaikan yang harus Anda susun, seperti itu. Jadi Kakebo itu sebetulnya memang ujungnya adalah mengubah kualitas hidup dan perilaku. Ini bukan hanya berlaku untuk diri kita. Kalau Anda seorang ibu atau seorang ayah dalam sebuah keluarga, ini bisa mengubah kebiasaan anak-anak, dan itu mengubah arah hidup. Ini yang terjadi di keluarga Yura. Jadi itulah gunanya Anda dari awal kami minta untuk membaca success story dulu, karena itu pilihan gitu. Nah, kapan sih sebetulnya enjoy dengan Kakebo ini?
biasanya itu membutuhkan waktu, tergantung kebiasaan orang ya, sebelum memulai KGB kondisinya seperti apa, itu bisa enjoy 1 sampai 6 bulan. Di 6 bulan itu biasanya sudah yang udah nyaman sekali, keluarga juga sudah terkondisi, terus kemudian ada yang di titik ini kemudian pencatatannya tidak yang detail lagi, itu juga ada, tapi itu kembali kepada Anda, karena pencatatan yang detail itu balik lagi tujuannya adalah untuk men-tracking pengeluaran. Nah, seperti apa penerapannya pada diri Anda, silahkan disesuaikan mana yang Anda pilih. Semoga berhasil. Terima kasih.